Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bilveri Hutapea, SSMPD, peserta Latsar CPNS gelombang 5, angkatan 13, golongan 3, kelompok 3, Universitas Sulawesi Barat. Hari ini kita akan membahas salah satu dari core value ASN, yaitu adaptif. Poin di dalam topik pembahasan tentang adaptif adalah mengapa adaptif, yang kedua, memahami adaptif, yang ketiga, panduan perilaku adaptif, yang keempat, adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, dan yang terakhir adalah studi kasus adaptif. Mengapa perlu adaptif tersebut? Yaitu yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, adanya kompetisi di sektor publik. Yang ketiga, komitmen mutu. Yang keempat, perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, adanya tantangan praktek administrasi publik. Selanjutnya, kita memahami dari adaptif tersebut. Adapun adaptif tersebut adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kita akan melihat batasan pengertian dari adaptif, yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, kemudian penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, kemudian proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Selanjutnya mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, dan yang terakhir penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Di dalam adaptif perlu juga memahami cara berpikir, yaitu kritis dan kreatif. Dalam dimensi cara berpikir dimensi kreatif, yang pertama adalah fluensi, yaitu kefasihan atau kelancaran. Yang selanjutnya flexibility, yaitu fleksibilitas. Yang selanjutnya elaborasi atau elaborasi. Yang kemudian originality atau originalitas. Dan kita juga harus menguasai organisasi adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri di dalam organisasi. Bagaimanakah adaptif sebagai nilai dan budaya ASN? Yaitu pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Bagaimanakah penerapan budaya adaptif tersebut? Yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan yang terakhir memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Apa saja ciri-ciri individu adaptif tersebut? Yaitu eksperimen, orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, melihat sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran,
dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Apa saja panduan perilaku adaptif tersebut? Yaitu vision untuk menghadapi volatility, understanding untuk menghadapi uncertainty, clarity untuk menghadapi complexity, dan yang terakhir agility untuk menghadapi ambiguity. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah merupakan pengembangan kapasitas pemerintah adaptif, yaitu pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan pembaharuan institusional adaptif. Kita akan melihat perbedaan cara kinerja dari kinerja rendah, kinerja biasa, hingga sukses tinggi. Dalam kinerja rendah, contohnya merangkap kegagalan, respon ancaman kekakuan, dan pengambilan risiko ekstrim jika kelangsungan hidup terancam. Dalam kinerja biasa, contohnya pemikiran konvensional, orang-orang terbaik pergi, dan aspirasi yang lebih rendah. Dalam sukses tinggi, contohnya terlalu percaya diri atau kompensasi ketidaknyamanan, keangkuhan dalam kompetensi seseorang, dan atribusi jasa yang tidak semestinya pada diri sendiri. Beberapa contoh studi kasus adaptif, misalnya aplikasi Peduli Lindungi, merupakan aplikasi dalam kesehatan untuk melihat riwayat yang sudah tervaksinasi dan juga sebagai syarat dalam melakukan perjalanan. Dan selanjutnya, kegagalan perangkat elektronik komunikasi, yaitu BlackBerry dan Nokia, dalam bersaing dengan perangkat elektronik telekomunikasi lainnya. Demikian pembahasan tentang salah satu core value ASN, yaitu adaptif. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkannya. Sampai berjumpa kembali.